Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di dalam suasana ibadah keluarga malam hari ini. Ini adalah sukacita yang datang dari Tuhan buat kita nikmati bersama. Mari kita mensyukurinya lewat kesediaan kita untuk merenungkan firman Allah dari bacaan Alkitab yang sudah sama-sama kita baca sebelum kita melihat tayangan video renungan ibadah keluarga malam hari ini. Bacaan kita diambil dari kitab Imamat 18 ayat 6 hingga 30 dengan tema renungan dituliskan demikian: menguatkan tatanan keluarga. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang keluarga, dalam renungan pagi tadi telah disampaikan kepada kita bahwa keluarga itu awal mulanya terbentuk dari perkawinan yang tentunya direstui dan diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, keluarga berawal dari hadirnya sepasang kekasih yang disebutkan Allah sepadan mengalami anugerah pemberkatan perkawinan. Nah, di dalam sebuah perkawinan, saudaraku, tentu manusia menyikapinya dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Dalam pengertian kedewasaan, perjumpaan laki-laki dan perempuan dewasa yang dipersatukan di dalam perkawinan sebagai pasangan yang sepadan tentu selalu disemangati dengan keinginan untuk memuaskan hasrat badani dalam kebutuhan biologis. Nah, tentu saudaraku, ini baik untuk kita renungkan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi secara baik seperti yang diinginkan, kemudian timbul keinginan-keinginan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terjadilah yang tren sekali kita sebut dengan istilah perselingkuhan, pelecehan seksual dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita membaca ayat Alkitab kita dari ayat 6 sampai 30, jelas sekali apa yang ditegaskan Allah lewat peraturan Tuhan tentang menyatakan keinginan biologis dalam hubungan laki-laki dengan perempuan. Di sana ada banyak sekali hal yang disampaikan kepada kita yang tidak wajib untuk kita lakukan dan apa yang wajib untuk kita lakukan. Betul-betul Tuhan hanya inginkan kebutuhan biologis itu kita penuhi atas orang yang memang Tuhan perkenankan menjadi bagian di dalam kehidupan kita secara sah. Tentunya dia hanya istri dan suami yang diberkati oleh Allah menjadi pasangan yang sepadan. Di luar dari itu, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan hal yang sifatnya biologis itu tadi. Kenapa? Karena itu memang dilarang oleh Tuhan. Bahkan di dalam 10 hukum Allah yang dituliskan oleh Musa kepada bangsa Israel yang bisa kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, salah satu poinnya di sana dikatakan jangan berzina. Nah, tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya tidak ada keinginan dari kita untuk menyatakan itu hanya karena kedagingan kita menginginkannya. Nah, bagaimana supaya
kita tidak keluar dari tatanan Tuhan, aturan Tuhan yang menyangkut kebutuhan biologis. Kita harus kembali memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus, atau ketika kita hidup bersama dengan Yesus, kita tahu siapa istri kita, siapa suami kita, tempat di mana kita menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis kita. Tidak kepada sembarang orang, apalagi kepada hewan atau binatang. Itu jelas sekali disampaikan di dalam bacaan kita tadi. Bagaimana kita bisa menangkan hawa nafsu kita kepada orang-orang yang bukan milik kita, seperti istri atau suami kita. Di situ jelas sekali saudaraku diuraikan oleh Musa di kitab Imamat ini. Bahkan tidak ada alasan bagi kita untuk menyukai istri ayah kita, suami ibu kita, istri teman kita, suami teman kita, ipar kita, ponakan kita, cucu kita. Tidak ada. Saya pikir ini sangat beralasan disampaikan kepada kita saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita melihat tayangan televisi, maaf, dipertontonkan kepada kita bagaimana seorang ayah mencabuli anak kandungnya, bagaimana seorang kakak bergaul dengan ibu, seorang anak bergaul dengan ibunya, seorang anak bergaul dengan ayahnya, dan banyak sekali hal-hal yang tidak manusiawi dan tidak imani diperlihatkan dalam konteks kehidupan manusia di dunia ini. Apakah ini yang harus kita lakoni saudaraku? Apakah ini yang harus kita perankan? Menjadi orang-orang yang biadab? Maaf kalau saya katakan demikian. Sekali lagi saudaraku, ini baik sekali untuk kita renungkan. Supaya kita tahu bagaimana kita menempatkan diri kita dalam hubungan kita dengan orang lain, khususnya dengan keluarga kita. Itu bunyi tema khotbah kita mengatakan begini: menguatkan tatanan keluarga. Artinya mari kita bangun hubungan yang baik dalam keluarga. Kalau sudah baik apa yang kita bangun dalam keluarga, percaya kita keluar dari keluarga menjadi pribadi yang baik. Kita tidak akan melukai orang lain. Kita tidak akan merampas istri orang lain. Kita tidak akan merampas suami orang lain. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tidak ada hasrat itu, karena kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Suami, istri. Makanya saudaraku, kalau kita kembali kepada janji perkawinan, di sana diuraikan dengan jelas sekali dan dilafalkan oleh pasangan yang diberkati. Suami berkata kepada istrinya, engkau istriku dalam susah senang, untung malang sakit sehat. Sebaliknya istri juga berkata kepada suaminya, engkau suamiku dalam waktu senang susah, untung malang sakit sehat. Artinya tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan suaminya atau istrinya hanya karena dia ingin memuaskan hasratnya kepada orang yang ada di keluarganya atau orang yang ada di luar rumahnya. Tidak ada alasan untuk itu. Ketika kita berkomitmen dia istri kita, dia istri kita, maka dialah yang menjadi belahan hati kita. Dialah hidup kita, dialah jiwa kita, dialah tempat di mana kita membangun tubuh Kristus
menjaga kekudusan itu. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tidak mengalami murka Allah di dalam menjalani hidup ini. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-29 dan 30 bacaan kita dikatakan begini. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi orang yang melakukan kebiadaban itu memuaskan hasrat biologisnya bukan pada orang yang ditetapkan oleh Allah di dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan orang itu akan dilenyapkan dari kehidupannya. Ayat 30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kehinaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya apa yang Allah tetapkan, kalau dia suamimu, dialah milikmu. Kalau dia istrimu, dialah milikmu. Bukan orang lain, siapapun di luar dari suami istri. Kita tidak punya kewenangan untuk memilikinya secara biologis. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya betul-betul kita tempatkan hasrat biologis kita sesuai dengan ketetapan Allah, supaya di hadapan Allah kita menjadi orang-orang yang layak untuk mengalami anugerah berkat daripada Tuhan. Lakukanlah ini, maka hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya kita akan diberkati.